Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wahai sahabat muslim yang beriman, selamat datang kembali di channel Amalan Akhirat. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Membaca salawat Nabi merupakan suatu sunnah bagi umat muslim. Salawat Nabi bagi umat Islam merupakan bagian dari mencintai Nabi Muhammad SAW. Perlu kita tahu terdapat banyak keutamaan dari salawat Nabi. Di samping itu, bagi yang sering mengamalkan bacaan salawat Nabi akan mendapatkan berbagai macam keutamaan dan manfaat secara spiritual. Ada riwayat mengenai keutamaan selawat Nabi. Imam Asyuti menuliskan 10 hadis tentang fadilah dan keutamaan membaca selawat Nabi Muhammad SAW. Lalu, apa saja fadilah dan keutamaan membaca selawat Nabi Muhammad SAW? Yang pertama, selawat menjadi bukti cinta dan hormat kepada Nabi Muhammad SAW serta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, bersalawat berarti juga berusaha membangun keselarasan hidup dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, makhluk hidup ciptaannya dan alam semesta. Yang ketiga, siapa yang membaca selawat untuk Nabi Muhammad SAW satu kali, maka Allah akan berselawat atau memberi rahmat kepada pembaca tersebut sebanyak 10 kali. Yang keempat, siapa yang membaca selawat untuk Nabi Muhammad SAW sebanyak 1000 kali, maka dia tidak akan meninggal dunia sampai diberi kabar gembira masuk surga untuknya. Yang kelima, siapa yang membaca selawat untuk Nabi Muhammad SAW 100 kali, maka Allah akan merahmatinya 1000 kali. Yang keenam, siapa yang membaca selawat untuk Nabi Muhammad SAW 1000 kali, dia juga tak akan tersentuh oleh api neraka. Yang ketujuh, Nabi Muhammad SAW bersabda, manusia yang akan bersamanya di hari kiamat adalah mereka yang paling banyak bersalawat kepadanya. Yang kedelapan, Nabi Muhammad SAW bersabda, salawat yang dibaca untuknya dapat menjadi peleburan dosa baginya yang membaca salawat itu dengan sungguh-sungguh. Yang kesembilan, Nabi Muhammad SAW bersabda, barang siapa yang berselawat untuk Nabi Muhammad di hari Jumaat 40 kali, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menghapus semua dosanya. Yang ke-10, membaca selawat kepada Nabi Muhammad SAW dapat menghilangkan penghalang doa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan doa yang dipanjatkan akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ke-11, pembaca selawat untuk Nabi Muhammad SAW akan dilindungi oleh malaikat. Yang ke-12, derajat pembawa selawat kepada Nabi Muhammad SAW akan diangkat baik di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala maupun di dunia. Yang ke-13, doa-doa yang dipanjatkan seseorang yang sering bersalawat kepada Nabi Muhammad SAW akan dikabulkan. Yang ke-14, dosa-dosa milik pembaca selawat akan dihapuskan karena dia bersungguh-sungguh memanjatkan doa dan selawat kepada Nabi Muhammad SAW. Yang ke-15, membaca selawat juga terhitung sebagai amalan soleh, terhitung sebagai zakat di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Yang ke-16, selawat menjadi bagian dari sedekah bagi mereka yang tidak mampu. Dengan ini, maka yang kita bisa selalu memberikan sesuatu untuk kebaikan lingkungan dan keseimbangan alam semesta secara spiritual. Yang ke-17, bacaan selawat juga dapat menjadi pengingat yang jitu jika kita mulai lupa kepada tugas dan tanggungjawab. Selawat juga mencegah kita lupa kepada Allah Subhanahu wa taala dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang ke-18, bacaan selawat merupakan bagian dan salah satu bentuk ibadah yang dapat memberikan ketenangan bagi pembacanya. Yang ke-19, membaca selawat menjadikan keselamatan kita terjamin di dunia maupun di akhirat. Yang ke-20, membaca selawat dapat menjadi jembatan spiritual meraih kemuliaan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Yang ke-21, membaca selawat dapat membersihkan jiwa dari energi negatif sehingga kita dapat kembali suci. Yang ke-22, orang yang gemar membaca selawat akan mendapatkan kabar gembira sebelum matinya. Yang ke-23, orang yang gemar membaca selawat akan bebas dari rintangan hari kiamat. Yang ke-24, orang yang gemar membaca selawat mendapatkan salam dari Rasulullah SAW. Yang ke-25, membaca selawat memberikan banyak keajaiban kepada kehidupan kita sehingga kita tidak rugi dalam berbagai macam hal. Yang ke-26, membaca selawat membuat kita bersemangat dalam menjalani hidup dan bekerja sehingga kita dapat terbebas dari kemiskinan. Yang ke-27, membaca selawat dapat menenangkan hati sehingga kita menjadi lebih sabar. Ketika hati menjadi lebih tenang dan sabar, kita menjadi lebih fokus dalam menjalankan tugas-tugas harian dan kita terhindar dari perbuatan lalai. Yang ke-28, membaca selawat menjadi penyempurna dalam pembicaraan dan untuk mengakhiri khutbah. Yang ke-29, membaca selawat dapat menjauhkan seseorang dari sifat kasar dan keras kepala. Yang ke-30, membaca selawat dapat mendatangkan keberkahan kepada kita dari arah yang tak terduga. Yang ke-31, membaca selawat membuat seseorang lebih mudah mendapatkan pencerahan dan hidayah. Yang ke-32, pembaca selawat akan mendapatkan cinta dari Rasulullah SAW. Yang ke-33, membaca selawat dapat meningkatkan kekuatan kita dalam menghadapi tantangan kehidupan guna meraih tujuan yang lebih besar dan mulia. Yang ke-34, membaca selawat dapat menjadi bagian dari mensyukuri nikmat yang diberikan Allah Subhanahu wa taala apapun bentuknya. Semakin kita ikhlas dan mensyukuri pemberiannya, kita akan mendapatkan berkah dalam berbagai macam bentuk. Dan yang terakhir, yang ke-35, membaca selawat secara rutin juga dapat membuka pintu rezeki karena Nabi Muhammad SAW akan merahmati usahanya. Demikianlah fadilah dan keutamaan membaca selawat kepada Nabi Muhammad SAW. Wahai sahabat muslim yang beriman, marilah sama-sama kita senantiasa untuk memperbanyak berselawat kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Dengan berselawat kepada baginda
Nabi Muhammad SAW. Semoga Allah memberikan, melimpahkan rahmat, berkah dan segala keinginan hajat kita terkabul. Saya akhiri, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.